saya kirim ke ibu. Jadi yang cukup saya tidak mengetahui itu adalah mengenai supervisi, ya, kemudian pengembangan kewirausahaan, Bu. Ya. Nah, serta yang satunya itu manajerial. Ya. Nah, karena kan saya tidak pernah akhirnya ikut terlibat dalam pembuatan dokumen satu. Jadi satu-satu ya. Kalau dari supervisi kita dalam setahun itu 2 kali. Ada yang sudah terjadwalkan. Tetapi setelah kita dibagikan di masa, supervisinya saya ubah. Ya, nanti jadwal supervisi sudah ada, saya kasih. Nah, kita terjadwal. Terus kemudian supervisi yang berikutnya adalah closing. Karena kita setiap tahun ada penilaian 360 derajat. Jadi contohnya saya dinilai oleh semuanya, terus misalnya ibu dinilai oleh berapa. Jadi itu sangat objektif, itu salah satu supervisi. Nah, hasilnya itu nanti saya closing. Saya panggil satu-satu, kekurangan kelemahan dia selama dia melakukan pekerjaan, ya apapun itu. Jadi di situ dia terlihat. Contohnya adalah 4 kompetensi dasar guru itu ada semua, itu dia akan ditanyakan. Nanti saya perlihatkan juga hasil coachingnya. Iya. Jadi kita melakukan coaching. Jadi supervisi itu ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal. Tapi semua rata-rata individual, tidak ada yang kelompok. Ya, itu sih kalau di sini. Kemudian kalau manajerial, Bu, untuk yang manajerial itu kan tentang menyusun dokumen satu ya. Nah, kayak dokumen satu itu kami kepala sekolah seluruh Indonesia membuat. Jadi kita selalu ada meeting. Nah, meeting terus kemudian membuat dokumen satu. Jadi dokumen satu kita seluruh Indonesia itu sama. Nah, terus setelah itu kalau masing-masing di daerah ada yang khusus, contoh di Banjarmasin kan ada yang khusus nih basket. Nah, itu dimasukkan jadi kekuatan kita. Nah, di dokumen satu itu kita anggap ekskul terkuatnya kita. Terus tahun 2018 sudah masuk robotik. Nah, itu kekuatan kita juga, jadi kita masukkan. Jadi ada daerah tertentu yang belum ada robotiknya, misalnya kayak Pontianak, itu nggak dimasukkan kekuatan. Jadi masing-masing masuk, nanti dokumen satunya juga ada. Seperti itu. Jadi manajerial dokumen satu itu kita rapat bersama. Seperti itu. Itu keterlibatannya sama kepala sekolah ya, Bu? Semua kepala sekolah, dan saya sosialisasi ke Wakasek, kurikulum dan kesiswaan. Karena di sana ada kegiatan kesiswaan juga. Kemudian struktur kurikulum kan kita harus bicarakan juga dengan guru bidang studi. Kesinambungan ya, Bu, ya, dalam pembuatan dokumennya, kemudian guru terlibat di dalamnya ya, Bu, ya, semuanya. Kata supervisi sudah, manajerial sudah. Kalau pengembangan kewirausahaan di sini, pengembangan kewirausahaan kita ada 4, ada beberapa, yaitu satu adalah kita selalu melakukan kegiatan lomba-lomba. Kemarin saya catat, kewirausahaan kita itu biasanya kita melakukan lomba-lomba di momen-momen tertentu seperti 17 Agustus. Kartini, terus KAC kanan kompetisi. Nah, di situ kewirausahaan semua yang melaksanakan panitianya adalah siswa. Jadi dari situ mereka sudah dibangkitkan kewirausahaan. Terus kemudian ada robotik juga bidang kewirausahaan. Terus ada masa memasak, kalau di zamannya 2 PTM itu ada program kelas 7, 8, 9 itu ada program memasak. Dan satu semester itu 2 kali memasak. Misalnya hari ini memasak dari bahan daging atau dari bahan ikan. Terus ada juga yang dijual. Contoh bikin kue waktu itu dan dijual. Memang ditawarkannya rata-rata ke guru, ke siswa lain yang sekitar saja. Dan diajarkan juga cara menghitung untung dan rugi dan modal ya. Dikasih tahu modalnya hanya segini kok. Jadi dengan budget sekian, berapa bisa menghasilkan? Ya, jadi kewirausahaan ada sekaligus ekonominya, ada juga nggak ekonomi, pengembangan yang lain itu juga kewirausahaan. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah divisi literasi. Kita setiap Kamis per 2 minggu sekali kita ada divisi literasi. Jadi
kita sampaikan dalam bahasa Inggris, menonton video dan dia kembangkan dalam bidang bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi Sebulan 2 kali. makanya menambah wawasan anak-anak ya Bu. Ya, jadi punya wawasan global. Jadi itu termasuk kewirausahaan, mengembangkan wawasan siswa. Terus materi yang diambil dari bahasa Inggris itu apakah umum atau ke Umum. Ya, materi umum yang terupdate. Contoh kemarin yang Taliban di itu yang apa sama presidennya. Nah itu bisa. Terus kemarin ada masalah suhu bumi menurun. Nah itu juga ada beberapa kali ada kasus-kasus yang terupdate. Jadi anak bisa meluas wawasannya ya. Terus yang pemakaian masker secara umum waktu itu kasus COVID. Ya, itu. Jadi itu nanti setelah anak membuat itu apakah mereka bacakan, presentasikan atau dipanjang atau apa? Mereka hanya mendengar, terus kemudian mereka kayak seperti mensubmit refleksi mereka memahami enggak usulan mereka apa, jadi langsung ke googling. Mereka kirim nama saya ini, saya memahami berita tersebut, saran saya seperti ini. Hanya seperti itu aja. Tapi cukup bagus kewirausahaannya Bu ya, sudah lama dikembangkan. Kemudian di sini saya kurang paham menyusun program kerja sama dengan pihak lain yang masalah sosial ya. Nah kami membuat MOU. Kita mau Bu ya, bentar ya. Maaf ya Pak. Ini saya contohin aja. Itu bisa ini. Ini contoh MOU perjanjian kerjasama dengan puskesmas. Ya, terbaru ini ya, kan perjanjian kan bisa per 3 tahun. Oh ya, jadi kami masih berlanjut. Ini MOU dengan puskesmas, perjanjian kerjasama. Dia dapat, kami juga dapat. Ini psikologi dengan Apolita. Jadi kita tes apa anak masuk langsung di psikotes sama ini lembaga itu. Equalita ini. Itu ada ditemukan nggak Bu anak dari hasil psikotes? Ada yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya kan nggak boleh sekolah di sini. Tapi karena orang tuanya mau di sini, jadi kita anggap dia normal dan akhirnya bisa lulus dan kuliah sampai sekarang. Terus ada juga yang life skillnya anak-anak, padahal umurnya remaja. Life skillnya anak-anak, jadi akhirnya kita terapkan untuk tidak memberikan bantuan. Ya, jadi kalau anak-anak harus dibantu kan, kalau remaja sudah mulai dilepas, jadi mandiri kan? Ya, jadi kayak gitu. Itulah yang berperan guru BK yang berperan. Terus Gimana contoh? Kemudian apa kayak babi bisa. Babi itu kan misalnya dari polsek. Iya. Pernah kan misalnya masalah narkoba apa kayak. Iya. Jadi kita tahun lalu kita seminar itu bahaya narkoba. Jadi tapi secara online dan itu langsung dari Polda kita panggil. Ya, bahaya waktu itu tentang seks. Usaha fotokopi. Kenapa punya sendiri Bu? Dia ada punya sendiri, terus usaha fotokopi. Tadinya kita punya fotokopi, tetapi artinya kan gini Bu, kenapa kita punya usaha kerjasama dengan fotokopi? Dulu setiap soal kita kan fotokopi, dan itu kan harus dijaga kerahasiaan. Iya, jangan bocor. Makanya itu kita bikin perjanjian. Kemudian ini program guru BK dengan UNISKA. Kita kerjasama, jadi beberapa mahasiswa pasti magang di sini ya, dan kita terbuka. Ya, terbuka untuk mereka belajar magang di sini, melihat, ngambil data pun bisa, kecuali datanya keuangan yang nggak kita bisa. Itu kan rahasia. Mahasiswa data psikotes kita izinkan, tapi selama itu dikit. Maksudnya namanya disamarkan. Kan ada kasus-kasus khusus ya. Tapi ada juga kasus-kasus seperti itu ya. Ada
kita ada yang autis juga ada, tapi dia maunya di sini kan harusnya nggak boleh kita terima kan, dia maunya dia di sini. Manusiaan Bu. Ya, karena kan orang tua maunya anak itu normal ya. Tapi kan ya mungkin lambat laun yang bisa ada perkembangannya lah. Iya. Karena kalau dikumpulkan sama-sama autis tuh dia tidak Iya. berkembang. Iya betul. Kalau dengan ya. dengan yang lain kan, oh jadi dia bisa atau temannya bisa mendukung, support ya Bu ya, Iya. jadinya. Oh ya Bu, yang nomor 1 belum tadi Bu. Yang Pribadi ya, gitu. Nah dalam saya kan saya terkadang melaksanakan tugas saya dengan perencanaan yang matang dan supervisi yang berkelanjutan. Iya. Nah jadi kalau untuk artinya, jadi kalau kepribadian ini, kalau kami itu semua direncanakan di awal tahun. Ya, jadi nanti itu kami akan ada rapat seluruh Indonesia di bulan April, pra-rapat PIJM. itu yang apa itu Yang seluruh. Maksudnya tuh enggak, ini kan hanya yayasannya ya? Iya. Enggak, ini kan nanti dari sini kan. Terus sudah gitu di bulan 6 kita evaluasi. Nah, di bulan 6 itulah kita masing-masing merencanakan. Jadi saya sebagai kepala sekolah bikin saya target, contohnya misalnya matematika akan nambah nilainya sekian poin dalam tahun ini. Terus semua guru 60% membuat soal HOTS seperti itu. 1 tahun harus minimal 4 kali mengikuti training, itu kita program dalam 1 tahun itu. Nah nanti evaluasinya itu di bulan April menjelang April Juni itu ada evaluasi seberapa persen dia. Nah nanti penilaian itu digabung dengan supervisi menjadi penilaian kinerja guru. Nah jadi saya pribadi sudah bikin rencana dari awal tahun. Nah itu menjadi rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah. Seperti itu. Saya belum bikin rencana menengah jangka panjang karena kan saya masih baru ya. Kemudian kalau misalnya ada di studi supervisi itu ada nggak yang guru tidak meningkat atau? Oh ya itu makanya gunanya coaching. Kami kan ada coaching. Itu harus meningkat. Contoh, saya ambil contoh aja guru penjelasan saya. Nah itu kan ada penilaian 360 derajat. Dia dinilai teman-teman nilainya C. Dan C itu kalau di kami fatal, pasti akan dikeluarkan. Pasti nggak akan dipakai. Nah, jadi saya gagal kan membina guru ini. Makanya saya panggil. Setelah melakukan panggilan, setelah disupervisi nilainya juga nggak tinggi. Terus saya bilang, saya mau perjuangkan kamu. Saya kasih nilai B. Kamu berubah nggak? Nah gitu. Jadi saya selalu memancing dengan nilai supaya dia berubah. Dan saya lihat dari nggak bisa bikin email, bisa bikin email. Ya, terus komputer tadinya biasa aja, sekarang udah bisa, harus skis kan semua. Terus dia punya motivasi belajar yang bagus, dan saya lihat. Dan sejak dia masuk bersama dengan bapak ini ya, Pak Arif, menginikan basket, kompetensinya di situ mengembangkan. Jadi keahliannya basket ya. Jadi berkembang. Kalau yang saya lihat gitu. Jadi cara saya adalah bagi guru-guru yang rendah itu harus saya panggil. Baru-baru ini juga saya panggil guru Kipak kan. Ketika saya supervisi kan, supervisi bersifat memberi bantuan nih sekarang. Dia kemarin mengalami kegagalan, saya panggil ulang ya. Nah, ibu nih saya beri bantuan ya, ini kelihatannya kurang komunikatif bahannya. Saya kasih tahu ini ya Bu. Gitu. Jadi biasanya yang nilainya rendah berubah kok. Tapi ada yang cepat, ada yang proses. Kami saat ini bersekolah magang karena sama-sama dalam satu program takut. Ya. Oke, bisa dikenalin yang ada di sini saja ya. Yang dari sini ada apa namanya? Iya, kalau saya di sini saya ngajar bahasa Inggris SD 5 dan 6 serta kelas 9. Silakan Pak Agus.
7 sampai 9. Iya. Kali dulu saya Veronica, saya ngajar matematika kelas 8 dan 9. Iya, pulang ke 8.000 oleh Ibu Anissa, saya tetap PKN kelas 7, 8, 9. Aku masih PKN. Ini ruangan bimbingan guru BK kami ada 2. Lagi mau mengganggu. Datang Bu, Iya. kanan ini loh mereka Bu, saya dulu. Ya, guru BK-nya 2, tapi yang ini lagi cuti melahirkan. Oh, iya. Ya, jadi ini temannya anak-anak. Jadi anak-anak kalau kemana-mana pasti ke sini. Iya. Anu teman curhat ya. Iya Bu. Ya, terus kan ada project juga kan, mini cita-cita. Oh ya. Jadi setelah lulus mereka tahu mau kemana. Oh ya, ada apa kita Diarahkan. supaya anak nih jangan salah arah ya. Jadi mereka ini yang ngarahin. Itu dari sejak kelas 7 ya, sudah dipantau ya. Kemana sih? Jadi diadakan tes psikotes, nanti mereka yang begitu sampai 3 tahun. Maksud juga sih supaya anak itu mau ke kejuruan apa yang umum ya. Ada kami yang dari kejuruan ke Cina kan? Oh, Iya, luar biasa ya. Sampai ke Cina, tapi ya kemarin sedang COVID itu dia sudah lulus tapi dipanggil. mungkin itu dia yang sudah yang terbaik ya. Berarti masih banyak aja selain bakat dan minat, terus ada anak yang sering curhat kan ini kan rata-rata menengah ke atas ya. Ya, Banyak juga ya permasalahan gitu. banyak permasalahannya biasanya persilakan diceritakan. Kalau misalnya apalagi sekarang online kan Bu ya. Jadi, Nah, jadi stres kita pilih dulu Bu. Jadi mana yang urgent itu yang kita tangani dulu. Jadi kan kalau di BK ini kan ada yang memang jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Jadi kami lihat dulu Bu berdasarkan kasusnya. Apakah kasusnya segera harus kami tangani, dan rata-rata mereka setelah audiens ini kan kita kan ada angket ya, jadi kita lebih tahu kan terus yang berasal dari mana permasalahannya. Itu yang kita angkat, lalu kita ambil Bu sampelnya tuh ada beberapa anak dari satu kelas, saya 3 kelas, itu kami ambil sampelnya, jadi kami langsung sharing di situ. Jadi ada kelompok dari Kalau yang pribadi selain masalah pembelajaran online apa ada yang lain biasanya Bu? kalau kita yang untuk bicara sendiri ya, karena anak-anak ini diajarkan orang tua untuk mandiri, rata-rata mereka kesepian. Karena orang tua kan kerja ya Bu ya. Arahnya ke sana Bu mereka kasus-kasusnya. kasus permainan game juga. Iya. Sama. Tapi kan kalau di sini ekonomi enggak ya, artinya masalah keluarga orang suka yang kayak gitu ya. Rata-rata sih game online, Jadi nggak fokus ya. teralihkan lah. Walaupun kemampuannya sudah rata-rata tinggi ya, Iya. tapi sudah terkoordinasi oleh game itu yang Ya, punya. karena kan begini gitu mungkin berita ya, karena kita kan mereka sosialisasi kan nggak dapat ya Bu ya selama bulan ini, jadi mereka arahnya ke sana. Karena kan di dalam game itu mereka bisa berbicara, iya itu. Jadi ya kita ingin aja sama mereka itu koordinasi. Jadi pembelajaran mereka sejak online ini minatnya dulu tidak seperti yang saling kata. Dari PDR itu dia mau berkenalan dengan anak-anak sekalian, silakan Ya, sebagai anak kalian hari ini pun apa untuk bisa berkenalan dengan kalian. Jadi kemudian ada wajah-wajah baru yang selama ini kan di tempat itu rata-rata kulitnya sawo matang, di sini kulitnya putih-putih. Ya satu penemuan baru ya dia, tapi kita semua sama ya. Mungkin itu aja yang dapat ibu sampaikan. Namanya itu siapa? Nama ibu ya nama ibu sama. Ini kali ini ibu Rita Sarah, nama ibu ada Rita Agustina. dia juga kepala sekolah di PDR itu ya. Kita nanti belajar sama-sama ya. Terima kasih anak-anak. Dadah. Tadi Bu, Saya atau di dokter saya masuk karena jadi dokter.
PGRI 7, namanya juga Bu Rita dia akan memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Nama Ibu Deta Agustina, dipanggil Rita. Ibu dari SMP PGRI 7 Banjarmasin. Hari ini saya mengadakan kunjungan ke sekolah magang. Alhamdulillah Ibu bersyukur bisa berkenalan dengan sama Rita. Yang hari ini bisa ketemu dengan anak-anak semua. Ya Ibu merupakan kebanggaan karena kenapa Ibu memilih sekolah ini, karena Ibu mau ke depannya lebih tahu